12% ini bukan yang baru bulan lalu, bahwa ributnya baru sekarang. Ya. Sekarang udah tinggal satu bulan kurang gitu kan. Ada apa gerangan? Bahkan ada juga video yang beredar yang bersangkutan diduga minum minuman keras. Kenapa nggak melawan? Kan harusnya perempuan dewasa dan normal harusnya bisa melawan. No, kita nggak bisa sederhana itu. Selamat datang kembali di podcast Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Seperti episode-episode sebelumnya, Ngegaspol kita akan membahas, ngobrolin topik-topik yang sedang menarik perhatian yang gacor di luar sana. Dan seperti biasa juga, kita akan memperkenalkan teman-teman yang akan saya ajak ngobrol kali ini, terutama dari redaksi dan bagian legal dari hukum online. Yang pertama pengen saya kenalkan adalah, silakan Mbak Siska. Ya, Bang Tito, saya Siska Trisya, researcher hukum online news, dan di hukum online sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun bergabung di hukum online researcher news, ya. Berarti membantu redaksi untuk memproduksi berita lah ya, soal data dan fakta seputar pemberitaan. Terima kasih Mbak Siska, selamat datang. Yang berikutnya ada Bang Jimmy, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Tito. Saya Muhammad Agus Yazami dari redaksi hukum online sebagai news editor di hukum online. Nah, di hukum online sudah berapa lama nih Bang Jimmy nih? Udah banyak lah. Udah banyak ya. Banyak yang dilalui. Bener ya, kayak sejak zaman Nabi Sulaiman ya. Ya, bener ya. Bang Jimmy orang lama di hukum online, di news, dan sekarang sebagai editor di redaksi Bang ya. Dan yang setelah redaksi seperti biasa kita juga hadirkan source hukum kita, source legal, dan kali ini kita hadirkan Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Ya, terima kasih Bang Tito. Halo Bang Jimmy, Mbak Siska, dan penonton semuanya. Perkenalkan, saya Kristina Desi, atau biasa dipanggil Desi. Saya saat ini EVP Premium Content di hukum online, tapi memang kesehariannya kerjaan saya itu bersama dengan tim gitu ya, memantau peraturan-peraturan yang baru, isu-isu hukum yang baru, juga membuat analisis-analisis dari peraturan dan isu hukum tersebut. Jadi mungkin di situ ya bagian legalnya ya Bang ya. Oke, berarti salah satu produk premium content hukum online adalah yang tadi itu ya, analisis hukumnya. Terus jadi kita dari peraturannya terbit udah pasti ada di kita, gitu ya. Rancangan kalau udah dokumennya ada di kita, gitu. Bahkan sampai di kasakusuknya juga kita cover, gitu. Nah itu kurang lebih secara umum ada di bagian lininya premium content. Gitu. Premium content ini adalah konten-konten hukum online yang berbayar ya, untuk yang subscriber, yang apa istilahnya, member. Betul. Untuk pelanggan kita. Baik, sebelum kita mulai masuk ke topik yang akan kita bahas, topik gacor yang akan kita bahas kali ini, kita seperti kemarin kita simak dulu satu komen dari penonton Ngegaspol yang menarik untuk kita highlight. Silakan dibaca Mbak Siska. Sudah sering dibilang negara ini nggak butuh polisi-polisi hebat. Terpenting adalah cukuplah dengan tidak menjadi oknum yang tidak mengikuti pikiran mindset korup serta sistem yang rusak, suap dan pungli, sogok setoran. Dengan seragam pangkat dan jabatan yang dimiliki, cukuplah untuk bekerja, melayani, mengayomi masyarakat dengan tulus ikhlas, demi kebanggaan, kehormatan dan harga diri, serta demi kemajuan bangsa dan negara itu. Ayo semangat untuk para aparat dan abdi negara. Ini dari merah putih gula kelapa ya, menarik ya, maksudnya karena pekan lalu topik yang kita bahas itu kasus penembakan. Kasus penembakan ada 2 beruntun ketika itu, Solok yang polisi tembak polisi, dan di Semarang polisi nembak siswa SMK. Keduanya memakan korban meninggal dunia. Polisi jadi sorotan, dan komen yang barusan mengencourage ya polisi untuk jadi lebih baik. Dan kita juga berharap ya aparat kita akan lebih baik ya. Stoplah jadi oknum gitu loh. Stoplah melanggar aturan. Stoplah menggunakan kekuasaan secara berlebihan. Mengayomi dan lindungilah kami sebagai warga negara Indonesia.
untuk Indonesia Jaya. Oke. Mantul. Terima kasih yang udah komen, terima kasih yang sudah nonton, yang like, subscribe. Kali ini kita akan main isu gacor pertama yang kita bahas adalah soal rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Langsung kita bahas, Bang Jimmy, seperti apa update terakhirnya rencana kenaikan PPN 12% ini? Ya, seperti kita tahu ya Bang Tito ya, awal Januari 2025 nanti kan memang pemerintah berencana menaikkan PPN sebesar menjadi 12% ya, dari sebelumnya 11% gitu ya. Ya, update terakhir yang di lapangan itu saat ini pemerintah sedang mencari formula terbaik berupa insentif fiskal ya terhadap kemungkinan pelaku usaha nanti yang kemungkinan akan terdampak dari kenaikan ini gitu. Karena beberapa waktu terakhir ini rencana kebijakan kenaikan PPN 12% ini kemungkinan akan dikenakan kepada barang-barang mewah. Intinya rencana kenaikan masih hidup ya, masih on the track. Masih on the track. Karena memang diamanatkan oleh Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP. Harmonisasi peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan, undang-undang itu keluar tahun 2021. 2021 ketika zaman pemerintahan Joko Widodo berarti ya. Tapi kalau nggak salah terakhir Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah membatasi ya rencana kenaikan ini tidak lagi ke semua lini produk yang terkena PPN, tapi cuma ke barang mewah. Seperti barang apa itu, Bang Jimmy? Memang sempat jadi bahasan ya dari beberapa pengamat ekonomi ya terkait rencana kenaikan PPN menjadi 12% ini. Ya, di saat Indonesia sedang bangkit-bangkitnya gitu ya dari pandemi. Kita tahu pandemi meluluh lantahkan perekonomian bukan hanya Indonesia tetapi semua negara gitu ya. Dan dari situ juga sebenarnya cikal bakal salah satu cikal bakal kenapa pemerintah menerbitkan undang-undang HPP ini gitu ya, tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dari sisi perpajakan. Nah, itu. Tadi Bang Jimmy udah sempat menyinggung soal undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kita pengen tahu Mbak Desi, sebenarnya apa latar belakang undang-undang HPP ini? Seperti apa aturan sebelumnya sebelum katakanlah ada HPP ini? Karena HPP ini baru 2021. Oke, jadi kalau dari segi latar belakang ya mungkin salah satunya tadi adalah yang sudah Bang Jimmy sampaikan ya, Bang Tito, bahwa ingin menaikkan pendapatan negara, tapi sebenarnya undang-undang HPP ini kan omnibus law di bidang perpajakan. Jadi sesungguhnya tidak hanya mengenai PPN yang diatur dalam undang-undang HPP, tapi juga ketentuan-ketentuan yang sudah ada di berbagai undang-undang perpajakan lainnya seperti ketentuan umum mengenai perpajakan, pajak penghasilan, PBB gitu ya. Itu semua dalam satu framework UU HPP 2021. Omnibus pajak lah ini ya. Betul. Jadi selain memang untuk menaikkan pendapatan negara ya ingin restrukturisasi, perbaikan dari sistem perpajakan, makanya diatur semuanya jebret langsung dalam satu omnibus law ini gitu. Kebetulan salah satunya adalah pengaturan mengenai PPN dan di dalamnya ada pengaturan mengenai kenaikan tarif PPN. Sehingga kenaikan tarif yang di PPN itu sebenarnya dia adalah bagian dari UU PPN yang pada awalnya keluar tahun 83 gitu. 83. Undang-undang terakhir soal PPN berarti 83. Awalnya 83 ya. Sebelum tahun 2021. 83 ada perubahan kalau nggak salah tahun 94, 2000, satu lagi 2009, baru 2021 terakhir sebenarnya kena juga dari di Perpu Cipta Kerja. Ada perubahan juga dari Perpu Cipta Kerja terhadap UU PPN ini. Gitu. Tapi sejumlah perubahan itu tidak ada yang mengubah besaran PPN selain yang terakhir 2021 ini ya? Ya, jadi perubahan si PPN yang menjadi 11% di tahun 2022 terus menjadi 12% di nanti tahun 2025 ya rencananya, itu adanya karena si undang-undang HPP ini. Dan setelah undang-undang HPP keluar tidak ada undang-undang lain yang mengubah besaran tersebut gitu. Oke. Dan kalau nggak salah juga di undang-undang PPN tahun 83 itu besaran PPN-nya 10%. Iya. 10% dan baru naik di tahun 2022 kemarin atas dasar undang-undang HPP itu jadi 11%. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Maksud gua
apakah benar disebut persis tanggal dalam undang-undang itu harus naik di 2025 termasuk juga ketika kenaikan ke 11% itu? Ya, jadi secara tegas disebutkan di pasal 7 dari UU HPP-nya yang sebenarnya bagian dari UU PPN-nya gitu ya, PPN dan PPNBM itu akan ada kenaikan tarif PPN per tanggal 1 April 2022 menjadi 11%. Ketika itu dan itu sudah kita alami. Sudah berjalan gitu ya. Dan nanti per tanggal 1 Januari menjadi 12%. Walaupun memang di dalam kerangkanya ketentuan tersebut bisa dilihat di ayat 3-nya bahwa tarif PPN itu sebenarnya bisa diubah dengan rentang 5-15%, dan untuk mengubah itu diperlukan adanya pengaturan di peraturan pemerintah. Cuman yang perlu di-highlight adalah pengaturan di peraturan pemerintah itu harus diajukan dulu ke DPR dan diajukannya pas lagi penyusunan APBN. Harus bersamaan berarti ya. Dalam proses penyusunan APBN itu karena kan memang kaitannya ke pemasukan negara kan. Gitu. Ini ada yang unik Bang Jimmy, artinya dari tahun 83 ketika PPN 10%, kemudian baru naik di 2022 jadi 11, 2022 ke 2024 cuma rentang waktunya dikit, sementara dari 83 ke 2021 rentang waktunya panjang. Apa yang terjadi Bang Jimmy? Ya tentunya tadi ya untuk meningkatkan pendapatan negara ya salah satunya. Kedua, pemerintah tidak ingin bergantung pada utang luar negeri yang semakin menumpuk itu Mas Tito. Apalagi sekarang ini kan Indonesia sedang menuju Indonesia emas ya. Kalau kita tahu 2045 gitu ya. Di samping itu juga pendapatan dari pajak ini juga akan membiayai program-program pemerintah yang saat ini gitu, yang terbilang ya cukup besar ya. Ada ya salah satunya misalkan ya makan siang gratis salah satu tadi program unggulan, salah satu program unggulan Presiden Prabowo saat ini berjalan tuh sepertinya, dan pemerintah butuh dana, makanya kemudian bagian dari. Tapi kan kalau dikaitkan dengan itu sebenarnya ketika disusun 2021 kan belum ada rencana makan siang gratis sebenarnya. Tapi dia mungkin emang pemerintah memang butuh pemasukan lebih mungkin pembiayaan. Kalau boleh nambahin, kalau kita lihat dari frameworknya, time frame-nya, itu keluarkan memang di 2021. Jadi kalau bisa dibaca dalam bagian preambul dari si Undang-Undang HPP sendiri gitu ya, penjelasannya salah satunya tentu memang untuk pendapatan negara, tapi pendapatan negara itu butuh diboost karena COVID. Jadi down banget 2020, 2021 ini keluar tuh Oktober 2021. Jadi udah mulai kayak ya 2022 kan 2022 kita udah mulai agak naik lagi gitu kan. Tapi untuk ngeboost itu kita pakai di situ ya untuk mengeboost pendapatan tadi, pendapatan negara. Rencana ini sendiri kan dapat banyak kritik. Tapi menarik untuk kita lihat seperti apa komen dari netizen terkait rencana ini. Silakan dibaca Mbak Siska. Oh, ini yang menarik tuh Bang. Saran naik pajaknya buat yang 58% aja. Itu konteksnya 58% yang milih Prabowo doang ya. Jadi ini menolak sebenarnya. Jadi yang milih Prabowo ya udah dia yang dikenakan pajak PPN 12%. Iya. Selektif. Jadi jangan semua lu kenain gitu, yang milih lu aja yang kenain. Enggak bisa gitu juga. Aturan hukum kan berlaku untuk semua. Silakan Mbak Desi dibaca sisanya Mbak Desi. Oke, demi buat bayar tunjangan anggota DPR, demi proyek IKN yang mangkrak, demi nambah duit buat dikorupsi pejabat, nggak ada tuh demi kesejahteraan rakyatnya. Ini alasan dibalik kenaikan tadi ya, buat pembiayaan pemerintah, meningkatkan pendapatan, demi ini, tapi tidak ada yang demi kesejahteraan rakyatnya menurut si Holy Moly. Yang berikutnya Mbak Des. Untungnya di pejabat, ruginya di rakyat. Nah, sama juga nih. Ini sama aja intinya, menguntungkan diri sendiri konteksnya kritik ini ya. Iya. Kemudian yang terakhir Mbak Siska di bawah, paling bawah. Ya, jika pengelolaannya baik dan penggunaannya tepat, nggak masalah sih kalau nggak semua masyarakat kena PPN kok, kata dia. Nah, ini yang terakhir ini masih masih debatable. Iya, masih in the middle, dia masih agak setuju. Toh juga demi kebaikan kan, itu intinya. Banyak kritik tapi tetap aja masih ada yang memaklumi rencana kenaikan ini. Tapi Bang Jimmy, sebenarnya seperti apa sih hitungannya dampak kenaikan PPN 12% ini? Terakhir di update itu ya, ada pertemuan antara pimpinan Komisi 11 DPR ya ke Istana Presiden bertemu Prabowo Subianto. Mereka membicarakan tentang adanya
penolakan dari dari masyarakat ya, umumnya masyarakat kalangan menengah ke bawah terkait rencana kenaikan PPN 12% itu. Dari hasil pertemuan tersebut, Presiden memutuskan saat itu ya, kenaikan PPN sebesar 12% ini hanya bagi barang mewah yang tadi disebutkan tadi. Yang otomatis masyarakat kelas menengah ke bawah dijamin atau tanda kutip ya tidak terpengaruh lah dengan kenaikan PPN 12% ini gitu. Tapi di balik penolakan publik tadi kan sebenarnya mereka khawatir misalnya kenaikan harga barang, kemudian sementara pendapatan mereka masih segitu. Itu benar nggak Pak Jimmy? Dampak itu ada nggak sih sebenarnya? Ya pasti semua akan berakhir ke konsumen, ke masyarakat lah. Ya konsumen sebagai pengguna tentu akan berimbas ya. Ya di sisi lain pelaku usaha memberi barang dengan barang baku dengan PPN jumlah yang PPN-nya sudah naik atau gimana, nah itu kan pasti dibebaninnya nanti ke masyarakat sebagai konsumen itu ya. Pada akhirnya harga akan naik di tingkat konsumen gitu ya, karena dia produksinya meningkat di tingkat produsen. Pada akhirnya konsumen juga lah yang terimbas gitu. Sebelum Presiden Prabowo katakanlah terakhir ini belum final juga ya, belum final juga, belum ada bentuk aturan hukum terbarunya yang mana akan yang mana dulu nih Bang, belum finalnya terkait rencana kenaikan ini. Harusnya udah final. Harusnya udah final kan? Iya, kalau di undang-undangnya 1/2025. Bahwa ada polemik ternyata akan dikenakan ke barang mewah aja. Nah itu menurutku satu hal yang menarik gitu ya. Kemarin keluar wacana selektif, ya kita patut apresiasi bahwa pemerintah mendengarkan suara dari rakyat gitu. Makanya dicari jalan tengah selektif. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari undang-undang PPN sendiri gitu ya, pada dasarnya PPN itu dia berlaku untuk berbagai jenis kegiatan. Jadi kita sebutnya objek pajak. Ya. Ada misalnya penyerahan barang kena pajak yang di Indonesia gitu ya, dari pengusaha ke konsumen gitu. Makanya memang seolah-olah, bukan seolah-olah, konsumen yang dapat kalau di struk PPN 12% atau PPN 11% gitu kan. Nah, cuman bahwa pemberlakuan PPN itu akhirnya selektif hanya ke barang mewah juga harus hati-hati sih menurutku ngelihatnya, karena memang jadi tadi salah satu kegiatan atau tindakan yang dikenain PPN penyerahan barang kena pajak. Berarti kita harus lihat cakupan barang kena pajaknya apa. Di undang-undangnya sendiri itu dia udah ngasih tahu mana aja yang termasuk barang kena pajak, mana yang tidak termasuk barang kena pajak. Nah, yang tidak termasuk barang kena pajak itu rata-rata adalah barang-barang yang masuk dalam objek pajak retribusi daerah gitu ya. Jasa perhotelan, makan minuman di perhotelan yang kayak gitu-gitu gitu, sama jasa keagamaan. Di situ tidak disebutkan mengenai barang mewah. Itu satu. Terus yang kedua, dalam rezim pemberlakuan PPN ini memang dia ada sistemnya PPN-nya terutang tapi tidak dipungut. Dengan kata lain memang tidak harus dibayar dari konsumennya gitu ya. Nah, itu ada beberapa jenis barang-barangnya lagi tuh yang hitungannya pengecualian lah. Tidak spesifik disebutkan selektif barang mewah. Ditambah sebenarnya pajak untuk barang mewah itu sendiri udah ada PPNBM. Benar. Nah, itu konteks saya tadi ngangkat itu adalah bahwa pemerintah sendiri belum satu nih suaranya. Nah, seperti apa Bang Jimmy peta katakanlah perbedaan pendapat di antara para pejabat kita? Ya, sempat terjadi perbedaan pendapat ya antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ya, di mana Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan menaikkan tarif PPN 12% ini tetap berlaku mulai awal Januari 2025 karena pemerintah tidak boleh mengangkangi ya undang-undang yang sudah mengamanatkan hal tersebut gitu. Sedangkan Luhut Binsar sendiri menyatakan bahwa ya saat ini ya belum waktunya buat menaikkan PPN sebesar 12%. Malah Luhut sempat menyatakan kalau pemerintah saat ini harus memberikan stimulus dulu kepada masyarakat menengah ke bawah baru sebelum memberlakukan kebijakan tersebut gitu. Nah, itu konteks pertanyaan saya tadi sebenarnya itu Mbak Des, di level pemerintah sendiri para pengambil kebijakan ini belum satu suara sebenarnya. Sebelum Pak Prabowo kemarin presiden kita mengumumkan akan dikenakan untuk barang mewah aja. Makanya saya bilang tadi sebenarnya kan kayak masih belum final nih untuk sampai tanggal 1
Januari. Tapi di balik penolakan itu sebenarnya selain di level eksekutif ada juga penolakan misalnya dari legislatif. Salah satunya disuarakan oleh anggota DPR kita. Dan kita sudah punya kutipannya seperti berikut ini. Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini menarik nih disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Makanya pertanyaan saya, masih ada kemungkinan dong, artinya nggak jadi nih 12% untuk PPN keseluruhan. Kalau kita lihat yang tadi kembali ke pasal 7, Bu Rika Diapitolaka juga merefer ke sana gitu ya. Memang ada dibilang bahwa tarif PPN-nya bisa diubah dengan range 5 sampai 15% tadi pakai peraturan pemerintah. Dari 5% sampai 15%. Oke. Hanya saja memang kalau dilihat lebih detail di pasal 7 ayat 4 itu dalam pemahaman saya rencana penyesuaian tarif PPN itu harus dilakukan ya sebelum APBN ditetapkan untuk tahun berjalan. Setahu saya APBN itu kan memang per Agustus ya. Betul. Ya yang pakai pidato presiden segala macamnya. Jadi untuk periode sampai 1 2025 unlikely Bang menurutku. Gitu. Karena udah lewat periode penyesuaian APBN itu gitu. Sehingga kembalilah kita ke ketentuan 7 ayat 1-nya bahwa 12% itu berlaku 1 Januari. Cara lainnya untuk menunda itu ya mengganti undang-undangnya. Undang-undang 2021 direvisi tadi. Iya. Berarti di settingan APBN yang sudah diketok untuk 2025, PPN sudah dihitung sebagai 12% Iya. oleh Kementerian Keuangan. Menurutku udah. Once itu berubah berarti hitungan APBN 2025 bisa berubah semua. Berubah gitu. Tapi terkait dengan ini sebenarnya ada ya lucu ya, kayak ketawa dulu dong kalau lucu. Gimana lucunya, Mbak? 12% ini bukan yang baru bulan lalu disampaikan gitu. Dari Oktober 2021 Sudah. UHPP keluar, kita udah tahu Udah tertulis per di situ. 1 April 2022 Dan per 1 jadi 11 Januari per 1 Januari jadi 12%. 12. Saya sih bersama rakyat bahwa saya tidak ingin itu ada gitu. Cuman bahwa ributnya baru sekarang. Ya. Ya, selalu gitu Indonesia. Andai ributnya dari awal HPP keluar atau dari Langsung, 11% naik, mungkin masih bisa uji materi. Ya, gitu. ya. Mungkin masih bisa revisi. Ya. Sekarang udah tinggal 1 1 bulan bulan. kurang gitu kan. Ada apa gerangan gitu? Unless satu suara semua DPR ketok besok ya bisa, tapi Pernah terjadi sih. Tapi di balik itu ya kita berharap para pimpinan kita, eksekutif, legislatif dan para pembuat kebijakan di negeri ini untuk memutuskan yang terbaik lah untuk negeri kita. Kalau memang dibutuhkan ya wes sudah tertulis. Kalau memang ada kesempatan merubah dengan pertimbangan-pertimbangan yang layak dipertimbangkan tadi masuk akal, ya masih ada kesempatan juga. ya. Kita serahkan kepada pemangku kekuasaan untuk memutuskan yang terbaik lah intinya buat kita semua ya. Iya. Demi Bantu Indonesia. doa. Iya. Demi Indonesia Raya lah intinya. Ya. Oke, kita masuk ke topik yang kedua. Topik gacor kedua ini adalah soal dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Agus dari Nusa Tenggara Barat. Kaget gua. Nah, kenapa ini kemudian menarik dan jadi pembahasan di mana-mana? Karena emang kondisi yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas. Seperti apa kasusnya, Mbak Siska? Ya, kalau misalnya kita lihat kronologi kasus ya Bang, sebenarnya itu ada 3 versi kasus sebenarnya. Ada dari versi korban dan juga pendamping, ada versi Agus sendiri, dan juga versi dari kepolisian yang sudah melakukan proses penyidikan. Nah, untuk versi korban, pendamping dan juga kepolisian sebenarnya sama gitu ya Bang, hampir sama. Mungkin di kepolisian ada beberapa penambahan fakta karena itu berkembang sesuai dengan penyidikan. Nah, untuk versinya yang Agus memang yang nanti akan kita bahas agak bertolak belakang antara kedua versi yang tadi. Nah, kalau dari sisi korban gitu ya dan pendamping korban, bahwa
dari segi kronologi itu adalah dimulai di tanggal 7 Oktober waktu itu. 7 Oktober ini apa? 7 Oktober kasus ini pertama mencuat proses ya. Iya, polisi. dilaporkan. Di proses polisi ada pelaporan berarti. Betul, 7 dari Oktober. dari korban ke pihak kepolisian di NTB. Nah, jadi dalam pelaporan tersebut korban melaporkan bahwa dia sudah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus gitu ya, Agus. Dan ternyata setelah kasus 7 Oktober ini ternyata sebelumnya juga sudah ada gitu ya, karena Agus sudah terlebih dahulu membuat laporan, kemudian tidak diproses karena kurang bukti. Dan Agus membuat laporan? Iya. Agus dilaporkan atau membuat laporan? Agus sudah sempat melaporkan juga karena dia merasa difitnah gitu ya, karena ada isu, betul, karena sudah melakukan kekerasan seksual. Kemudian mungkin menurut analisa kepolisian kurang bukti dan lain sebagainya, dan korban melapor juga kalau dialah yang menjadi korban sebenarnya. Dan pelecehan seksual itu. Betul, di tanggal 7 Oktober itu ya. Nah, ketika korban pertama melapor, selang beberapa hari proses penyidikannya, muncul lagi 2 korban lainnya yang kemudian menyuarakan hal yang sama begitu, Bang. Jadi diperiksa juga. Dan sebagai informasi sebenarnya korban-korban ini yang per hari ini, per kemarin mungkin ya, tadi malam itu ada 15 orang. Sebenarnya awalnya itu melapornya ke Komisi Disabilitas Daerah KDD di NTB, dan KDD itulah kemudian yang memfasilitasi untuk buat laporan pidananya. Betul, ke polisi. Jadi memang ada beberapa korban yang akhirnya sampai ke kepolisian untuk membuat laporan, tapi ada juga yang sampai hari ini masih diprospek gitu ya, untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak gitu. Nah, kasusnya dilaporkan pada tanggal 7 Oktober, dan untuk gambaran umumnya begitu ya, kalau dari sisi korban, Agus awalnya mengajak korban berkenalan, kemudian mulai ngobrol saat itu ya, ngobrol santai gitu ya di suatu lokasi taman di daerah Mataram tersebut. Kemudian Agus mencoba menggali beberapa informasi yang sampai bersifat pribadi terkait dengan korban, dan dari informasi-informasi tersebut terjadilah percakapan yang mungkin menjurus ke lebih hal yang bersifat seksual. Ya, sebelum masuk ke situ, Mbak, sebelum masuk ke situ kan sebenarnya kasus ini menjadi menarik dan kemudian mendapat perhatian publik karena kasus ini mencuat terutama pada fase polisi mentersangkakan Agus bersamaan dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi baik di Solok maupun di Semarang. Betul. Ketika polisi mentersangkakan Agus yang menyandang disabilitas tunadaksa, tidak punya tangan, dia nggak punya kedua tangannya, publik sempat katakanlah membela Agus. Pendapat yang beredar adalah bagaimana mungkin orang tanpa punya tangan bisa memaksa, bisa memperkosa, kan seperti itu. Nah, terkait ini menarik untuk kita simak seperti apa komen netizen. Silakan dibaca, Mbak Siska. Masih nggak percaya saya dengan yang dilakukan terduga ini. Apa iya orang yang tidak memiliki kedua tangan ini bisa melakukan itu kepada orang normal? Bagaimana caranya? Gitu. Nah, ini tadi konteksnya kan, ini konteks orang-orang yang mempertanyakan. Yang kedua, Mbak Desi, silakan Mbak Des. Di awal kasusnya gue simpati ke dia karena akal gue nggak nyampe kepikiran orang yang, waduh maaf ya, yang buntung 2 tangannya bisa merkosa cewek dewasa normal. Ternyata banyak kasus lain soal dia yang bermunculan. Walaupun masih nggak habis pikir kok bisa cewek normal dewasa jadi korban dia. Kasihan korbannya. Yang ketiga, sekarang pada menghujat, padahal pas pertama kasus muncul pada nanya sama polisi, mana bisa orang cacat nggak punya tangan memperkosa. Nah, ini konteksnya tadi itu kan. Aku adalah netizen, Bang. Kamu adalah bagian netizen ya, soal itu dimulai ya. dari komentar ketiga. Iya. Makanya kasusnya kan membesar karena itu. Publik sempat simpati kepada Agus. Betul. Dan dengan mempertanyakan apa mungkin how can gitu kan, how can lu nggak punya tangan bisa maksa orang kemudian dituduh memperkosa. Kemudian memang beredar juga video-video Agus yang masih disuapin lah, dan kemudian pengakuan Agus sendiri saya ganti baju masih dibantuin seperti itu. Tapi yang menarik kan sebenarnya penyidikan sudah berlangsung di Polda Nusa Tenggara Barat. Betul. Tadi itu perkembangannya udah ada sekitar 15 korban. Betul. Seperti apa sih, Mbak, profil para korban ini sebenarnya? Secara garis besar ya nggak perlu sebut nama ya, nggak mungkin kita sebut nama. Kalau dari segi jumlah itu ada 15 orang, Bang. Dan informasi terakhir itu 3 orang diantaranya itu anak. Dan yang dari 15 itu 3 orang dewasanya sudah memberikan keterangan, dan 3 anak itu 2 diantaranya itu sudah dimintakan keterangan. Gitu. Sisanya tuh masih belum maksudnya belum memberikan keterangan resmi ke kepolisian, masih sampai ke Komisi Disabilitas. Dari 15 ada 3 yang di bawah umur. Betul.
Update-nya begitu dari kepolisian ya Bang? Yang terakhir setelah Agus ditersangkakan, kemudian opini publik kembali Berubah. swing ya. Opini publik swing nih, tadi yang katakanlah simpatik bersamaan dengan kasus penembakan polisi, kok bisa lu mentersangkakan orang buntung memperkosa gitu kan? Sekarang udah swing nih. Atas hasil investigasi polisi, kemudian ada konvers dari pihak pendamping korban. Betul. Seperti apa pernyataan pendamping korban, kita simak dari video berikut ini. Motif dari si pelaku melakukan hal demikian kepada korban adalah yang pertama, ada ancaman, intimidasi, manipulasi dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku, dan itu motifnya semua sama kepada korban yang lainnya. Pelaku untuk melakukan aksinya itu bisa menggunakan kakinya untuk membuka legging si korban. Jadi framing yang disampaikan oleh pelaku itu tidak benar adanya. Yang kami dapatkan dari korban sendiri itu si pelaku bisa membuka celana korban menggunakan kaki. Mana tuh caranya? Ini menarik Mbak ya. Maksudnya ternyata unsur katakanlah pidana di undang-undang kekerasan seksual itu terpenuhi dari keterangan pendamping korban ya. Iya, tadi ada beberapa keywordnya ya. Tipu muslihat gitu ya, terus manipulasi gitu, intimidasi gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau lihat ketentuan pidananya ada beberapa sumber, cuman karena memang kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, most likely memang itu rujukan utamanya kita sebagai leg spesialis untuk konteks kekerasan seksual. Walaupun secara umum prinsipnya kalau ada elemen-elemen dari suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual tapi nggak ditemukan di undang-undang TPKS ini, kita masih bisa lihat KUHP. Nah, cuman untuk konteksnya Agus ini, menurut saya dari keyword-keyword yang tadi kita bisa ngelihat ke pasal 6 huruf C, di mana memang seseorang itu bisa dianggap melakukan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, misalnya dalam hal ini dengan Agus atau dengan orang lain. Jadi dari yang tadi video sampaikan sudah cukup banyak kita bisa lihat bahwa itu memenuhi unsur-unsur yang ada di pasal 6 huruf C kalau menurut saya. Gitu. Ada beberapa kata kunci tadi menarik ya, dan memang mungkin juga terdapat dalam kasus ini sehingga polisi yakin dan sudah tersangkakan sampai sekarang. Tersangka dan kemudian statusnya tahanan rumah. Terakhir rumah ya? Tahanan rumah ya Bang. Tidak ditahan di kantor polisi ya? Betul, karena itu juga rekomendasi dari Komisi Disabilitas itu ya? daerah, karena kan mempertimbangkan kondisi Agus juga, makanya nggak ditahan. Dan kemarin itu pemeriksaan pertama Agus sebagai tersangka. Oke, ini cukup menarik ya. Kita harus fair juga ya. Polisi perlu kita apresiasi ketika menangani disabilitas. Betul. Sangat memperhatikan klausul-klausul, aturan-aturan terkait teman-teman kita yang disabilitas ya. Itu sungguh menarik tuh. Tapi sebenarnya seperti apa pembelaan Agus terkait statusnya ini, menarik untuk kita simak. Seperti apa kata Agus? Awalnya saya ditetapkan menjadi tersangka itu karena saya dituduh memperkosa atau melakukan kekerasan seksual, Bu, gitu. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Nggak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya nggak bisa apa-apa, Bu. Terserah, saya kaget, dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, sedunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai, dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa bekerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Sehingga saya terjadilah di depan saya memperkosa, sedangkan hidup saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri nggak bisa, buka baju nggak bisa, gitu. Ini cukup menarik pernyataan Agus ya. Maksudnya setelah dia tersangka, dia sendiri masih menyangkal nih bahwa dia bisa melakukan itu. Sementara polisi penyidik sendiri sudah mengantongi
beberapa bukti, alat bukti. Kesaksian korban dan bukti-bukti lah terkait kasus ini. Sebenarnya seperti apa perkembangan kasusnya, Mbak? Oh, sebenarnya kalau dari segi bukti-bukti itu polisi kemarin juga sempat mention ya, ada beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan itu sangat banyak ya, mulai dari misalnya kayak uang yang digunakan untuk menyewa TKP gitu ya, kemudian baju korban dan juga sepeda motor yang digunakan waktu bertemu dengan korban. Dan alat bukti sendiri itu selain dari keterangan korban selaku saksi, itu juga kemarin polisi juga mendengarkan ahli juga dihadirkan begitu Bang. Jadi ahli dari sisi psikolognya juga dihadirkan dan dokter yang kemudian membantu untuk proses visum melihat kondisi korban yang membuat laporan terkait dengan adanya tindakan pemerkosaan. Nah ya. Dan perkembangan terakhir kemarin polisi sudah melakukan prarekonstruksi terkait juga itu dengan perkembangan terakhirnya bahwa kejaksaan mengembalikan berkas, Mbak. Betul. Ya itu kan sebenarnya teknis dari penyusunan pelimpahan berkas dari polisi ke jaksa aja gitu ya, Bang. Dan yang disurati oleh jaksa kan ini kurang nih karena memang sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa memang tidak semua korban akhirnya mau untuk memberikan keterangan di depan kepolisian karena semuanya itu lebih ke Komisi Disabilitas daerah itu sendiri. Jadi memang hanya beberapa saja yang berani ya, karena kita tidak bisa gimana ya, kondisi korban pasti berbeda ya, dari psikologis berbeda. Ya. Betul, apalagi tadi ada anak gitu ya, gimana sih Bang, harus dihadirkan semua gitu kan. Kalau misalnya dari jumlah aja sebenarnya kan yang sudah orang dewasa saja tuh kan sudah 7 orang yang jadi saksi, ditambah 2 anak sebenarnya udah 9 harusnya. Tapi mungkin ya kejaksaan ingin lebih mantap lagi gitu ya, kalau bisa semuanya kenapa enggak, mungkin gitu juga kali Bang. Ya seperti apa Bang Jimmy yang harus dilakukan oleh aparat hukum nih dalam rangka katakanlah jangan sampai kalau emang benar ya, jangan sampai lolos misalnya. Kasus Agus ini memang cukup ya dibilang menggemparkan lah ya, dan ini bisa dibilang kita nggak bisa melihat sebelah mata ya kalau kejahatan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal, orang yang ya mohon maaf yang kurang normal pun bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan tentunya dalam menangani kasus seperti ini juga pemerintah menurut saya ya lebih bisa melakukannya secara adil. Secara adil maksudnya apa nih? Secara adil? Tidak hanya melihat dari sisi korban juga, tetapi dari sisi pelakunya. Pelaku itu dari dilakukan ya, maksudnya tanah rumah. Yang dibilang kemudian Mbak Siska ini ya. Ya salah satu caranya ya dengan menghadirkan ahli yang terkait dengan disabilitas ini. Emang ada Mbak Desi ya, maksud saya emang apakah benar ada klausul-klausul hukum kita yang katakanlah fasilitasi lah untuk teman-teman kita yang disabilitas ketika menjadi terduga pelaku misalnya? Ya, sejauh yang saya tahu mungkin bisa dilihat gitu ya di berbagai ketentuan di Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan juga kita bisa melihat KUHP yang sebenarnya sekarang masih berlaku gitu ya, sebelum nanti kita KUHP baru ya. KUHP baru, tapi setahu saya di KUHP baru dan lama itu ada memang ketentuan yang memberikan leniensi kepada penyandang disabilitas. Hanya saja sejauh yang saya baca, penyandang disabilitas yang ada keringanannya ini, contoh misalnya keringanannya nanti lebih ke arah rehabilitasi gitu ya, instead of penjara terus denda, itu dalam konteks penyandang disabilitas kejiwaan atau intelektualitas gitu, mental gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks Agus ini ya mungkin nanti dari perkembangannya kita mungkin ada di bagian itu gitu ya, tapi sejauh yang kita tahu lebih beliau adalah penyandang disabilitas fisik, sehingga sejauh yang saya baca belum qualify untuk keringan-keringan tersebut gitu. Yang bersangkutan sudah daksa sih emang ya, bukan secara mental ya. Ya, mungkin sedikit juga nambahin. Jadi kalau di Undang-Undang Penyandang Disabilitas tadi kan saya bilang kita bisa lihat juga di ketentuan-ketentuan situ. Sejauh ini memang untuk penyandang disabilitas apabila bersinggungan atau diduga atau tersangka melakukan tindakan pidana, ya memang dalam prosesnya itu diproses dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Jadi memang keringanannya itu lebih kalau misalnya nanti sudah ada putusan pidananya. Oke. Dalam pemahaman saya. Menarik lagi untuk kita simak sebenarnya seperti apa komen-komen netizen setelah katakanlah bandul tadi bergerak dari kutub sebelah kiri ke kutub yang satu lagi nih. Seperti ini. Silakan dibaca Mbak Siska.
Finally lengkap Gan episodenya. Agus minta maaf dan Agus mengundurkan diri. Tambah Agus ditangkap. Kayaknya ini kompilasi Agus setahun ini sih Bang. Nama Agus di mana? Kaleidoskop Agus. Malu kan nama Agus nih. Yang ke berikutnya Mbak Des. Oke, saya mau yang dari anak Abah. Oke. Fisik bukanlah halangan. Hanya benar juga sih. Fisik bukanlah halangan untuk apapun, untuk maju konteksnya sebenarnya, Iya. tapi bukan berarti untuk melakukan kriminal ya. Ini cukup positif nih. Yang ketiga nih, Aditya, dikasih nggak sempurna aja berani begitu, apalagi kalau sempurna. Walau. wow. Yang terakhir Mbak Sis dari Imam tahu. Belajar dari mana ya manipulasi pikiran, mengetahui kelemahan korban dan memainkan mental serta psikologinya. Nah, ini nih setelah kemudian mengerucut ya, setelah kemudian bandulnya bergerak, kemudian publik udah bisa, dan video-videonya beredar ya, video-video Agus ternyata bisa beraktivitas normal, bahkan ada juga video yang beredar yang bersangkutan diduga minum minuman keras, dan kemudian ada rekaman suara juga yang cara-cara dia memanipulasi korban tadi. Berikut kita simak juga seperti apa rekaman suara yang beredar di netizen. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Nah, ini dia yang bikin bandul berubah tadi kan. Ternyata dugaan pemerkosaan itu bisa saja dilakukan oleh Agus yang menyandang disabilitas. Nah, terkait itu Mbak, katakanlah tadi kita udah bahas, katakanlah unsur-unsur klausul-klausul terkait TPKS tadi. Nah, dalam kasus ini kemungkinannya Agus dijerat pasal yang mana nih Mbak? Tadi kalau pakai TPKS ke pasal 6 huruf C dan diancam dengan pidana penjara 12 tahun dan atau denda 300 juta. Hanya saja tadi Mbak Siska sebutkan beberapa di antara korbannya itu anak gitu ya. Di bawah, kalau definisi anak di Undang-Undang TPKS ini di bawah 18 tahun. Jadi semua yang di bawah 18 tahun akan dianggap anak. Dan kalau itu ada terbukti, maka pidananya yang dijatuhkan kepada Agus itu bisa ditambah sepertiganya dari putusan dari yang tadi yang diancam di awal di pasal 6 huruf C itu. Jadi kalau untuk yang di luar anak dia 12 tahun dan atau denda 300. Tapi kalau misalnya ada anaknya maka dia bisa menjadi sepertiga dari 12, 16 tahun dan atau denda 400 juta rupiah. Berarti itu unsur memperberat ya, karena ada korban anak dan jumlahnya ternyata 3 orang ya. Iya, menarik juga loh bahwa di pasal yang tentang sepertiga tambahan itu nggak cuma anak sebenarnya yang bisa menjadi pemberat. Tapi kalau korbannya mengalami gangguan psikologis berat, itu juga bisa gitu. Jadi nanti tinggal dari korbannya gimana sih. Iya. Gitu. Ya, semoga katakanlah aparat menangani kasus ini objektif, buka apa adanya. Hati-hati juga sih ya Bang, karena dalam kasus ini kan irisan kerentanannya itu banyak. Betul. Saya pengen dapat ini Mbak, sebenarnya perspektif dari sisi korban. Karena kita harus akuin ya, ketika perempuan jadi korban pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual itu bisa sangat dalam dan sangat berpengaruh ke psikologisnya. Dalam hal itu seperti apa Mbak? Kemarin sih salah satu psikolog yang dihadirkan, jadi memang sudah membantu juga ya proses gimana investigasi ke korban gitu ya. Memang ada trauma memang dari si korban itu sendiri, karena selain dia trauma dalam hal ini terhadap perlakuan yang dia terima, traumanya itu adalah juga karena ada tekanan publik gitu ya, kayak tadi komentar-komentar netizen itu juga yang sangat disayangkan gitu ya, karena netizen berkomentar dalam kondisi dia saat itu, netizen dalam kondisi normal. Kita nggak bisa menempatkan posisi korban saat itu dengan posisi kita yang normal gitu loh Bang. Kenapa nggak melawan? Kan harusnya perempuan dewasa dan normal harusnya bisa melawan. No, kita nggak bisa sederhana itu untuk memposisikan kondisi korban yang seperti itu. Jadi berlapis gitu. Jadi proses viktimisasi terhadap korban itu yang sangat disayangkan. Berkali-kali dialami korban. Nah, itu yang harus jadi perhatian juga. Ditambah lagi kemarin juga pendapat salah satu psikolognya itu
kan nanti akan ada asesmen gitu ya. Jadi akan dilihat bahwa sejauh mana trauma ini akan berlangsung, dan menurut pandangan psikolog, kejahatan yang trauma meninggalkan trauma paling dalam itu adalah kejahatan seksual ini sendiri, karena dia sepanjang hidup dia akan ingat terkait dengan kejahatan itu. Ya. Apa ya? Ya itu tadi harapan kita sih, semoga aparat berhasil mengungkap ini dengan objektif dan memperhatikan hak korban ya. Baik korbannya pelecehan seksualnya, termasuk juga hak Agus sebagai penyandang disabilitas. Betul. Bang Jimmy ada masukan lain? Bang Agus Jimmy. Bang Agus Jimmy, namanya Agus nih. Agus salah satu Agus nih. Gimana Bang Jim? Pembelaan terhadap nama Agus lah. Lu bikin kasih pembelaan terhadap nama Agus aja, bahwa lu Agus Yozami nggak melakukan apa-apa nih. Gimana? Tidak semua Agus. Tidak semua Agus bersalah. Misalnya kita apa kayak? Gus, saya cuma bisa bilang. Gus. Malah kecewa. Gus lu ya. Mbak Siska, closing statement, harapan terhadap kasus ini ya Bang? Ya. Nah benar, sebenarnya kan terutama terhadap korban ya, maksudnya kita harus menguatkan para korban juga ya. Betul. Jangan sampai kita ikut menjatuhkan lagi ya. Betul, karena di Indonesia sekarang itu kan kalau korban udah berani speak up aja itu udah sesuatu hal yang luar biasa. Karena kan betul. ini kan kejahatan yang sifatnya tuh privat begitu ya, tidak semua orang bisa berani untuk speak up. Jadi harusnya kita mendorong gitu ya, atau memberi dukungan kepada korban untuk ya udah terus ungkapkan aja semua. Kalau kemarin update terbarunya adalah jaksa kasih surat gitu ya, catatan ke polisi, semuanya dong di BAP gitu ya. Nah mungkin peran-peran kita sebagai masyarakat itu adalah itu, menjaga agar korbannya semuanya speak up gitu, berani untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi semua yang selama ini kacau balau yang menurut sini kayaknya nggak mungkin ya, mungkin aja, semuanya mungkin untuk terjadi. Jadi semakin terang benderang juga lah. Tapi nanti itu kan dikembalikan kepada hakim ya Bang. Dan dalam sistem peradilan pidana kita sebenarnya udah banyak banget panduan atau peraturan internal dari kepolisian, kejaksaan, sampai hakim, pengadilan itu juga sudah punya beberapa aturan yang perspektifnya sudah lebih baik terkait dengan penanganan perempuan dan juga disabilitas. Yang mungkin harapannya itu biar lebih taat aturan aja semua APH, dan sense untuk kerentanan itu bisa terjaga lah sampai proses berpihakan terhadap korban lah ya. Betul. Terutama ya. Mbak Desi, masukannya? Mungkin Mbak Desi mau ngasih pasal lain untuk dilapiskan sekalian. Silakan Mbak Desi. Membantu jaksa gitu. Membantu jaksa. Bantu penyidik juga nambahin pasal gitu. Silakan Mbak Desi. Sebenarnya sih kalau misalnya pasal nggak ada ya, karena kalau dari TPKS ini kan salah satu peraturan yang paling baru untuk kekerasan seksual. Betul. Ketentuan mengenai kekerasan seksual sendiri seperti yang tadi saya bilang, KUHP ada gitu ya, baik lama dan baru gitu. Cuman kalau dilihat di beberapa yang lama secara padanan, ada yang dipidana apa tuh namanya di KUHP hanya 5 tahun, tapi di sini jadi 10-12 tahun, ya, jadi memang lebih berat. Dan menurut saya kalau terbukti pelakunya benar-benar melakukan tindak pidana yang dipidanakan gitu ya, ya sudah layak mengikuti yang paling berat ini gitu. Hanya saja mungkin ini kan masih berjalan ya, Bang Tito ya. Jadi memang dilihat faktor-faktor yang lainnya. Mungkin dari korban itu setelah digali ada yang nggak cuman karena tipu muslihat, tapi under influence, misalnya. Betul. Menjadi dia tidak berdaya. Maka akan ada pasal lain yang bisa applicable buat kasus ini gitu. Terus tadi terkait dengan harapan yang Mbak Siska, saya juga sangat mengharapkan, sebenarnya in a way tentu saya tidak bersyukur bahwa ada korban di sini, tapi saya bersyukur bahwa kasus ini menjadi viral, karena biasanya kalau misalnya menjadi viral kan perhatiannya lebih besar, Bang. Ya, saya berharap tidak lagi ada kasus di mana ada korban yang datang terus diproses tapi hakimnya malah melecehkan, kayak tapi kan menikmati kan. Pernah dengar ya kasus yang kayak gitu kan. Nah, dengan ini menjadi perhatian yang lebih viral, dan tadi Mbak Siska bilang bahwa lebih banyak pedomannya, saya harap memang nanti saat sudah sampai di persidangan, hakim-hakimnya pun yang memang qualified dan dalam komposisi yang tepat. Tidak hanya ya, kita tidak menampik ya, masih ada culture patriarki gitu ya. Sangat. Sehingga akuin, Mbak. Benar. Saya berharap tidak ada lagi komen-komen kayak tapi menikmati kan gitu kan itu. Jadi lebih ke situ sih Bang. Mungkin kalau untuk pasal sih saya rasa sejauh ini dari apa yang sudah terkuak sudah cukup terakomodir gitu. Cukup menyeluruh ya, masukan dari teman-teman semua cukup menarik, masuk bahkan sampai ke level pengadilannya ya. Dan itu perlu jadi perhatian juga untuk aparat kita, mulai dari penyidik, penuntut nanti sampai ke tingkat persidangan yudikatif kita.
Saya kira cukup ya teman-teman. Cukup menarik kasus Agus, mari kita pantau bersama. Semoga aparat bisa bekerja maksimal. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga hak korban dan memperhatikan mental mereka sih. Dan sampai sekarang sih kayaknya sih emang Kementerian Sosial dan dinas terkait sudah terlibat untuk membantu korban ya. Betul. Ya. Stay strong woman, stay strong girl. We are with you. Baik teman-teman Ngegaspol, seperti itulah 2 topik terkini, 2 topik tergacor yang kita sudah bahas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga komennya ditunggu. Dan seperti sebelum-sebelumnya kita berharap teman-teman pengen kita bahas kasus apa sih, untuk kemudian kita kasih perspektif hukumnya. Sampai di sini aja untuk kali ini. Nantikan podcast Ngegaspol selanjutnya, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Sampai ketemu lagi.